Kita kan komunikasi setiap hari ya, tapi pernah nggak sih kita benar-benar mikirin gimana cara kerjanya? Ternyata di balik setiap obrolan, bahkan di balik diam sekalipun, ada sebuah dunia yang luar biasa. Yuk kita bedah bareng-bareng. Kalau dengar kata komunikasi, mungkin yang kebayang cuma satu orang ngomong, yang lain dengerin. Tapi gimana kalau saya bilang, diamnya seseorang, sebuah warna, atau bahkan sentuhan, itu bisa ngirim pesan yang jauh lebih kuat dari ribuan kata. Wah, ini ternyata jauh lebih dalam dari yang kita kira. Komunikasi itu ada di mana-mana, dan seringkali nggak butuh kata-kata. Coba deh perhatiin gimana hewan berinteraksi. Atau rasain kehangatan waktu kita bersentuhan dengan orang yang kita sayang. Semua itu adalah pertukaran pesan. Intinya, komunikasi itu adalah interaksi sosial lewat simbol. Oke, jadi gimana caranya semua interaksi tadi bisa punya makna? Nah, semuanya itu berawal dari satu unit paling dasar. Anggap aja ini kayak blok legonya pemahaman kita. Mari kita pecahkan kodenya. Setiap kata yang lagi Anda baca sekarang, setiap icon di layar ponsel Anda, bahkan suara notifikasi yang barusan bunyi, semua itu dalam teori komunikasi adalah tanda. Tanda itu unit terkecil yang bawa makna, fondasi dari cara kita semua memahami dunia. Sebuah tanda itu sebenarnya punya dua sisi, kayak koin gitu. Ada yang namanya penanda, ini bentuk fisiknya, misalnya ya susunan huruf K, U, D, A. Terus ada petanda, ini konsep yang langsung muncul di kepala kita, gambar seekor kuda. Nah, pas keduanya nyambung di otak kita, barulah makna itu tercipta. Tapi, nah ini nih yang seru. Hubungan antara bentuk fisik sama konsep di kepala kita itu nggak kaku loh. Maknanya bisa berubah-ubah, dan kuncinya cuma satu kata, konteks. Konteks itu segalanya. Biar gampang kita pakai contoh warna merah ya. Di sini kita lihat ada bendera merah. Dalam konteks kayak gini, mungkin ini simbol identitas sebuah kelompok, atau bisa juga jadi sebuah tanda peringatan kan? Sekarang kita masih lihat warna yang sama-sama merah, tapi dalam bentuk buket mawar. Wah, seketika maknanya berubah total jadi cinta, jadi romansa. Penandanya tetap sama, yaitu warna merah, tapi konteks yang beda menciptakan makna yang sama sekali baru. Dan kadang makna itu bisa jadi begitu kuat sampai-sampai jadi universal. Lampu merah ini, dimanapun Anda berada di dunia ini, artinya cuma satu, berhenti. Inilah kekuatan dari kesepakatan kita bersama, gimana budaya dan konteks akhirnya menciptakan aturan yang kita semua pahami tanpa perlu ngomong lagi. Oke, kita udah punya balok-balok legonya nih. Sekarang, gimana cara kita nyusunnya jadi sebuah proses yang utuh? Untungnya, ada sebuah cetak biru klasik yang bisa memetakan alur komunikasi dengan sangat jernih. Pada tahun 1948, seorang ahli bernama Harold Laswell menyederhanakan semua kerumitan ini jadi satu pertanyaan yang elegan banget. Anggap saja ini peta yang super berguna buat menganalisis tindakan komunikasi apapun. Dari sekedar ngobrol ringan sampai kampanye iklan besar-besaran. Yuk kita coba bedah. Bayangin Anda kirim chat apa kabar lewat WhatsApp ke teman. Siapa? Ya Anda. Mengatakan apa? Pesan apa kabar? Saluran mana? Lewat WhatsApp. Kepada siapa? Ke teman Anda. Dan dengan efek apa? Mungkin bikin teman Anda senyum. Kelihatannya sederhana, tapi model ini bisa dipakai buat membedah setiap komunikasi lo. Nah, selain model proses tadi, ternyata komunikasi juga diatur sama beberapa aturan tak tertulis. Prinsip-prinsip ini tuh kayak berjalan di belakang layar setiap kali kita ngobrol, dan seringnya kita nggak sadar. Pasti pernah kan? Siapa sih yang nggak pernah ngalamin? Perasaan nyesel pengen narik omongan itu sebenarnya nunjukin salah satu prinsip komunikasi yang paling dasar dan paling kuat. Jadi, ini dia beberapa aturan mainnya. Pertama, komunikasi itu nggak bisa ditarik kembali. Sekali dilepas, ya udah nggak bisa di-undo. Kedua, kita nggak bisa nggak berkomunikasi. Bahkan saat kita diam 1000 bahasa pun, itu sudah mengirim pesan. Ketiga, pesan kita itu satu paket komplit. Kata, nada, dan gerak tubuh kita ngomong barengan. Dan terakhir, ini proses transaksional dua arah. Kita bukan cuma ngirim dan terima, kita saling mempengaruhi satu sama lain secara terus-menerus. Prinsip-prinsip tadi itu abadi, nggak lekang oleh waktu. Tapi caranya, mediumnya, nah itu yang terus-terusan berevolusi. Coba kita lihat sebentar gimana perjalanan manusia terhubung dari zaman gua sampai era digital sekarang. Perjalanannya luar biasa banget ya. Dari isyarat-isyarat sederhana di zaman purba, lalu ada telegram, telepon, dan TV yang mengubah dunia, sampai akhirnya internet meledak dan bikin jarak dan waktu seakan-akan gak ada artinya lagi. Saluran komunikasinya berubah drastis. Teknologinya boleh ganti-ganti, dari coretan di dinding gua sampai smartphone super canggih di kantong kita. Tapi ini intinya, prinsip dasarnya tuh tetap sama persis.
kebutuhan kita untuk mencari makna, dampak dari setiap ucapan kita, dan cara kita saling mempengaruhi dalam percakapan, semua itu nggak pernah berubah. Jadi, lain kali Anda mau kirim chat, mau video call, atau bahkan cuma sekedar menganggukkan kepala ke orang lain, coba deh ingat lagi betapa kuat dan kompleksnya proses di baliknya. Kira-kira dengan pemahaman baru ini, apa yang akan Anda lakukan secara berbeda saat berkomunikasi hari ini?